terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Amsal pasal 5 ayat yang pertama. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Amsal ini berisi nasihat, maka tentu saja panggilan hai anakku sangat tepat dipergunakan. Tentu berkaitan dengan seorang bapak, dengan seorang anak dalam suatu keluarga, di mana yang memberi nasihat adalah si bapak, sementara nasihat itu ditujukan kepada si anak. Tentu saja si bapak akan memanggil anaknya dengan mesra, hai anakku, saat memberikan nasihatnya. Hikmat kebijaksanaan, atau dalam bahasa Ibrani-nya disebut hokmah, Sophia dalam bahasa Yunani, dan dalam bahasa Inggris wisdom, dalam bahasa Batak disebut dengan habisuhon. Hikmat adalah suatu pengertian atau kepintaran yang cukup dalam mengenal seseorang atau sesuatu hal. Dan yang sangat penting bahwa dengan hikmat kita dapat membuat sesuatu keputusan, yaitu keputusan yang benar dan baik. Dalam artian bahwa seseorang yang memiliki hikmat sudah barang tentu tahu dia yang jahat dan yang baik, dan tahu harus melakukan yang mana. Itulah arti pentingnya hikmat itu. Bahkan tidak ada lagi yang lebih penting dan yang lebih berharga dari hikmat itu, sekalipun itu emas permata. Dalam Amsal 8 ayat 11 dikatakan, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Untuk itu saudaraku, hikmat yang adalah pemberian Tuhan itu sangatlah penting bagi kita. Bahkan kita harus selalu berdoa, meminta supaya Tuhan menambahkan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita. Dengan hikmat, para pemimpin pasti dapat membuat keputusan atas perkara-perkara yang diperhadapkan kepadanya. Sebab pada pemimpin-pemimpin bergantung keputusan-keputusan yang tepat dalam masalah sosial, politik, dan berbagai segi kehidupan lainnya. Saudaraku, berikut ini sebuah puisi tentang hikmat dan kebijaksanaan. Hidup adalah pembelajaran tentang kasih, yaitu berhikmat dalam firman Tuhan. Hidup adalah pembelajaran tentang kasih, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Hidup adalah pembelajaran tentang kasih, yaitu jauh dari ego dan tetap percaya. Wahai saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tumbuhlah bijak dan penuh dengan kasih. Wahai saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah bijak merespon stimulus kehidupan. Wahai saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mintalah selalu hikmat dari Tuhan dan jadilah orang bijak. Untuk itu saudaraku, dan yang terakhir di dalam nats kita ini tentu saja akan membahas tentang pelajaran yang diberikan oleh Amsal kepada kita. Nats ini berpesan kepada kita bahwa apabila seorang anak yang baik tentulah harus peduli dan memperhatikan ajaran dan nasihat-nasihat yang diberikan orang tua kepadanya. Demikianlah halnya antara kita dengan Yesus Kristus. Sebagai pertanda bahwa kita adalah anaknya, tentu kita harus mendengarkan perintahnya dan meneladani apa yang telah diberikannya untuk kita. Dalam Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kiranya kita dapat meneladani pembelajaran yang telah diberikan Yesus Kristus untuk kita, sehingga dengan demikian kiranya kita pun diberkati menjadi orang yang bijak dan berhikmat. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih setiamu menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Dan firman-Mu pada saat ini ya Tuhan berbicara tentang hikmat dan
kebijaksanaan yang bersumber dari Tuhan. Untuk itu kami bermohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti apa yang harus kami perbuat yang sesuai dengan keinginan Tuhan, sebagaimana anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan teladan bagi kami. Kuatkan kami ya Tuhan, supaya kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami di dalam mengawali segala aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Berkati kami semua, berkati semua jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun berada, khususnya seluruh jemaat-Mu yang ada di distrik 31 Medan Utara ini. Tuhan memberkati dan Tuhan yang menyertai. Dan atas semua dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan menghapuskannya, sehingga kami menjadi baru kembali di hadapan Tuhan dan layak menerima berkat dan kasih karunia dari Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.